Sebelumnya serangan drone menyasar dua kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam dua kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Saudi gelar pertemuan militer internasional terkait koalisi pertahanan maritim multinasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Laut Merah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan militer puluhan negara di Riyadh. Pertemuan diselenggarakan pada hari Kamis dihadiri 43 negara bersama Uni Eropa. Sementara itu, 51 negara dan organisasi diundang untuk berpartisipasi. Koalisi ini bertujuan melindungi kawasan Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Itu pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China merespon klaim Kuwait terkait serangan Iran yang mengenai gedung perusahaan China. China meminta Iran segera memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk sesegera mungkin. 中国核实此次袭击没有波及中国公民。事件发生之后，中国驻科威特使馆第一时间提醒当地中国公民和机构提高风险意识，加强安全防范，同时联系科威特有关部门，要求采取切实有效措施，确保在科威特的中国和机构的安全。中方认为，任何袭击无辜平民和非军事目标的行为都不可接受，呼吁相关各方保持克制。 继续通过对话协商，妥善化解矛盾分歧，推动海湾地区尽快恢复。 Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang dua kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, dua kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara itu, 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan.
Tak hanya helikopter, 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik Amerika Serikat juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan Amerika Serikat ini, Pusat Komando AS atau CENTCOM belum memberikan keterangan resmi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. Give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem Iran turut memakan korban jiwa, diantaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan.